Rasulullah pakai sendal, setuju. Pakai tongkat, setuju. Dibawa ke langit. Nabi Musa enggak. Nabi Musa waktu mau naik ke gunung Tursina mendapatkan wahyu dari Allah. Allah tanya sama Nabi Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat, tinggalkan. Buka sendalmu, tinggalkan tongkatmu, naik ke atas gunung. Terima kitab Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat-rapat, duduk rapat-rapat. Orang Islam ini susah bersatu karena duduk rapat pun tak mau. Kalau begini malaikat pun memayungi kita sampai langit dunia. Inilah majelis yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan kasih sayang dan rahmat serta barokah yang Allah telah anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan gratis, tidak bayar, yang kalau disuruh bayar pastilah kita tidak mampu membayarnya. Nikmat Allah itu tidak bisa dibayar. Yang mengatakan tidak bisa dibayar itu Allah, bukan ahli berhitung, bukan profesor matematika. Yang bilang nikmat Allah tidak bisa dibayar Allah sendiri. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu gak bisa hitung. Kalau nikmat Allah tidak bisa dihitung, tak mungkinlah bisa dibayar. Betul? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati. Utang budi saja tak bisa dibayar karena tidak bisa dihitung. Segelas air di padang pasir lebih berharga dari sedanau air di musim banjir. Kalau jasa manusia saja kita tidak bisa bayar, bagaimana jasanya Allah? Kita tidak ada jadi ada, kita mati jadi hidup. Lahir sehelai benang pun kita nggak bawa. Sehelai benang kita tidak bawa. Tapi kemudian kita punya semuanya. Nanti mati pun tidak kita bawa juga. Yang kita bawa harta dunia cuma 3 helai kain kafan.
Itu pun bukan duit kita membelinya, duit tetangga. Betul. Harta dunia yang kita bawa menghadap Allah itu cuma 3 lapis kain kafan. Duit tinggal, mobil tinggal, disiramkan air mawar ke kuburan kita pakai ceret itu diambil anak kita, ceret bawa itu dibeli Jeddah itu katanya, bawa pulang semua. Istri kita yang cinta sama kita pun tak mau ikut dikubur bersama kita. Ibu mau nggak ikut dikubur sama suami kalau suami mati? Mau nggak? Jawablah, mau nggak? Apalagi kami. Jadi sudahlah, tidak bisa dihitung, tentu tidak bisa dibayar. Dan Allah tidak minta bayar, Allah minta syukuri. Syukur itu begini, syukur itu gini, ambillah semua nikmat Allah yang bisa kau ambil dengan cara yang halal, dan pakailah untuk perkara yang Allah suka saja. Itulah syukur. Ambil duit kita banyak, beli mobil, silakan, tapi mobil dipakai untuk yang Allah suka saja. Cari nafkah, pergi ngaji, antar anak sekolah, antar istri ke rumah sakit. Itu syukur. Punya mobil dipakai berzina, berselingkuh sama bini orang, itu kufur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau ambil nikmat Allah, kau pakai untuk bersyukur, pasti kami Allah akan menambahi nikmat lain dengan pasti, 2 kali pastinya itu. La-nya pasti, N-nya pasti, la pasti, azidannakum, N-nya pasti lagi itu, 2 kali pasti. Tapi kalau kau ambil nikmat Allah, wala in kafartum, kau pakai untuk melawan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau Allah sudah bilang sangat pedih, tidak ada makhluk yang sanggup menahannya. Kalau yang bilang pedih anak saya, bagi saya lucu, itu geli. Anak saya waktu kecil umur 4 tahun dicubit istri saya, nangis dia, ngadu sama dia, "Buya, sakit." Kenapa? Dicubit Umi. Saya senyum aja itu. Kalau saya yang dicubit istri saya, gelinya saya rasa itu. Sakit menurut anak saya, geli menurut saya. Tapi kalau sakit menurut saya, mungkin anak saya sudah mati menahankannya. Ini yang bilang sakit bukan anak saya, bukan saya, bukan kepala preman, bukan juara tinju. Yang bilang azab Allah sangat sakit, Allah sendiri. Siapa yang bisa menahannya? Malaikat aja nggak berani sama Allah. Malaikat Israfil itu besar. Dalam satu riwayat saya baca, seruling sangkakala itu lubangnya 11. Berapa? 11. Satu lubangnya lebih besar dari langit dan bumi. 11 lubangnya berarti 11 kali langit bumi. Itu baru lubangnya, belum serulingnya. Serulingnya sebesar apa? Kalau serulingnya sebesar itu, makanya sekali tiup, matahari, bintang, bulan, seluruh alam semesta ini musnah tanpa bekas. Berapa kuatnya dia tiup itu. Kalau serulingnya sebesar itu, malaikat Israfilnya sebesar apa coba? Apa sebesar si Unyil? Malaikat Israfil yang sebesar itu takut sama Allah. Sekarang kata Nabi Muhammad SAW waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad lihat malaikat Israfil sudah berdiri melengketkan serulingnya ke mulutnya dan mengarahkan pandangannya ke arasy.
menunggu perintah Allah untuk ditiup. Udah standby, jangan main-main. Nah sekarang kita tanya, dalam hadis itu Nabi melihat malaikat Israfil lengkap dari kepala sampai kaki. Berarti Nabi Muhammad hebat sekali waktu Isra dan Mi'raj itu. Oh iya, kekuatan Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj itu lebih hebat, lebih kuat dari malaikat sekalipun. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad mengalami 3 perubahan kekuatan. Ketika naik Burak dari Mekah ke Palestina, itu kekuatan Nabi kekuatan manusia biasa, perjalanan darat. Tapi ketika dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, itu kekuatan Nabi sama dengan Jibril. Kalau enggak hancurlah nembus langit itu, terbakarlah habis. Sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Malaikat Jibril bilang, saya sampai sini saja. Sidratil Muntaha ini batasnya saya. Buraq kembali ke surga Ma'wa. Nabi berhenti sebentar di situ. Inda Sidratil Muntaha. Pada saat di Sidratil Muntaha itu, indaha Jannatul Ma'wa. Di dekat Sidratil Muntaha itu ada surga namanya surga Ma'wa. Dari situlah Buraq berasal. Tapi Nabi Muhammad waktu sampai di Sidratil Muntaha, kekuatan Nabi itu memang sudah serupa dengan malaikat Jibril, sehingga Nabi bisa melihat malaikat Jibril dengan rupanya yang asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat bentuk malaikat Jibril yang asli 2 kali. Sekali waktu pulang dari Gua Hira. Pulang dari Gua Hira, malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya. Karena waktu di Gua Hira bentuk manusia. Nabi Muhammad suruh baca Iqra ma'ana biqari, aku enggak tahu baca, dipeluk, itu masih rupa manusia. Tapi waktu Nabi sampai di padang pasir perjalanan pulang, malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan rupa yang asli. Dan Nabi Muhammad kemanapun dilihatnya wajah malaikat Jibril aja, saking besarnya malaikat Jibril. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut, atas bawah, Jibril semua. Sehingga Nabi Muhammad ketakutan, gemeter. Contohnya macam mana saya bikinnya? Contohnya nih, kertas ini saya genggam. Kertas ini melihat kemanapun tangan saya yang nampak, betul? Seandainya kertas ini semut, saya genggam, apa yang dilihat semut? Dimanapun dia melihat yang nampak apa? Tangan. Kira-kira kayak gitulah Nabi waktu jumpa malaikat Jibril itu, ketakutan. Nah keduanya adalah di Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad sanggup melihat Jibril itu dari kepala sampai kaki. Kan berarti sama kuatnya itu. Kalau bapak ibu lihat tiang masjid ini yang hitam ini tiang, kita lihat atasnya, tak nampak kita bawahnya, betul? Nah, sekarang lihat tiang hitam itu bawahnya, kita nggak nampak atasnya. Kita lihat bawahnya tak nampak atasnya, lihat atasnya tak nampak bawahnya. Kenapa? Karena tiang itu lebih besar dari kita, nggak mampu kita lihat semuanya. Sekarang adik ini saya lihat lengkap dari kepala sampai kaki. Kenapa saya bisa lihat dia lengkap dari kepala sampai kaki? Bapak ini bisa saya lihat lengkap dari kepala sampai kaki, karena saya dengan bapak ini sama besar, besar saya pun. Paham? Malaikat Jibril bisa lihat, Nabi Muhammad bisa lihat malaikat Jibril dengan lengkap dari kepala sampai kaki di Sidratil Muntaha. Berarti malaikat Jibril waktu itu dengan Nabi Muhammad sama besar, sama kuat, sama hebat. Setuju? Setuju? Tapi malaikat Jibril bilang stop, saya nggak bisa lewat lagi, sini aja Sidratil Muntaha. Nabi mau berangkat lagi ke Raf sampai ke Mustawa.
Buruk nggak ada, malaikat Jibril nggak ada, Nabi diangkat sendiri. Asra bi 'abdihi lailan, diangkat sendiri oleh Allah. Ketika Nabi melewati Sidratil Muntaha, masuk ke Raf-Raf sampai ke Mustawa, maka saat itu Nabi Muhammad SAW lebih kuat dari malaikat Jibril. Setuju? Karena malaikat Jibril kalau lewat hancur, hilang, musnah. Nabi Muhammad bisa lewat. Siapa lebih kuat? Siapa lebih kuat? Jadi waktu di Sidratil Muntaha Nabi lihat malaikat Israfil melengketkan surulingnya di bawah kaki Arash. Sebesar itu bisa Nabi lihat. Iyalah, orang Nabi lebih hebat. Waktu itu lebih kuat dari malaikat Israfil, dari malaikat Jibril. Itu pun takutnya setengah mati malaikat Jibril dengan malaikat Israfil itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat Israfil sebesar itu, Allah sebesar apa? Allahu Akbar, tak ada lebih besar dari Allah, paling besar. Setuju? Ini belajar tauhid nih. Kalau malaikat yang sehebat itu la ya'sunallah, tidak berani melawan Allah. Wa ya'maluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, tidak berani membangkang. Terus tiba-tiba manusia yang kecil-kecil ini berani membangkang. Kira-kira jijik nggak malaikat lihat itu? Hah? Oleh karena itu, nikmat yang Allah beri sama kita ini memang tidak bayar, gratis, tapi wajib dipakai untuk bersyukur. Itulah yang kita harus pelihara sampai mati. Maka betul kata Ustaz Jel tadi, ada harta itu cuman boleh dibelanjakan dalam 3 kategori saja. Berapa? Belanja itu dalam Islam 5 hukumnya, tapi yang boleh hanya 3. Belanja itu bahasa Arabnya nafkah, infak. Makanya orang dulu kalau ditanya, kemana bapak pagi-pagi mau pergi? Mencari nafkah, mencari nafkah, mencari belanja. Kalau kita bilang mencari nafkah, udah ada perintah Allah, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkan kamu setiap saat ketika kamu dapat rezeki dari Allah. Jadi infak itu bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Infak itu tiap terima duit, tiap terima rezeki. Ada malaikat yang doa tiap subuh. Tadi ada doa-doanya, ya kan? Ya Allah, gantilah orang yang sedekah hari ini. Setiap subuh. Ya Allah, bikin bangkrut orang yang menahan hartanya. Itu hadis Bukhari. Karena memang yang diperintah tuh menafkahkan harta itu setiap dapat. Saya dokter, praktek di rumah sakit atau di rumah saya. Malam itu dapat 10 pasien, bayar 200.000 satu orang. Saya dapat 2 juta malam itu. Anfiqu mimma razaqakumullah. Jangan dibawa semua yang 2 juta itu. Bagi untuk agamamu. 1/10-nya. Berarti kalau saya dapat pasien 10, 200 satu orang, yang 9 bawa pulang duitnya, yang 1 tinggal, baru bagi-bagi sama yang lain. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan 1 kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat. 10 pasien kita dapat duit, 9 bawa duitnya pulang, 1 untuk agama. Bangkrut nggak kira-kira? Bangkrut nggak? Enggak, kita jual jeruk laku 10 kilo. Untungnya bukan modalnya, Bu. Modalnya nggak diganggu. Untungnya yang 10 kilo itu, untung yang 9 kilo kita bawa pulang. Untung yang 1 kilo kita bagi-bagi untuk agama. Kira-kira bangkrut nggak? Kita jual ayam laku 10. Uang laku yang ayam yang 9 itu untungnya kita bawa pulang. Yang 1 untungnya kita bagi sama orang-orang miskin untuk agama. Kira-kira bangkrut nggak?
Tapi mana mau orang sekarang sedekah 1/10, 1/100 saja gemetarnya 2 jam. Gimana orang akhir zaman mau sukses? Sahabat Nabi dulu 1/3 hartanya untuk agama. Digelar Allah radhiyallahu anhum. Khalifah Umar separuh hartanya untuk agama. Sayyidina Abu Bakar habis semua. Main-main orang dulu untuk agama. Maka Islam zaman itu berjaya. 124.000 tentara Islam ketika Nabi wafat. 124.000 umat Islam termasuk perempuan, anak-anak. Tentara Romawi 1 juta, tentara Parsi 1 juta. Dua-duanya tumbang di bawah kaki orang Islam. Pasti karena kehebatan kualitasnya, bukan karena banyaknya. Kalau banyaknya udah jelas banyakan orang Parsi, 1 juta tentaranya. Infak itu 5 hukum. Yang pertama, infak yang wajib. Apa infak wajib? Zakat. Kalau orang biasa kayak kita zakat fitrah. Kalau kaya zakat harta. Berapa banyak zakat harta? 1/40. Macam mana hitungan kaya dalam Islam? Kalau orang Indonesia, orang manusia biasa, hitungan kaya nggak jelas. Orang yang sudah punya uang 10 miliar masih mengaku miskin. Betul? Kalau dalam Islam, ukuran kaya itu pasti. Apabila bapak ibu punya harta senilai 82 gram emas, kira-kira 50 juta lah rupiah, disimpan setahun 50 juta rupiah, atau emas atau perak senilai 50 juta rupiah disimpan setahun, tidak diambil karena ada untuk makan, ada duit lain, ada sumber lain untuk makan, minum, pakaian, sewa rumah, ada yang lain. Setelah setahun duit yang disimpan 50 juta itu wajib dizakatkan 1/40, 2,5%. Karena dia dihitung orang kaya. Jadi orang kaya dalam Islam itu punya harta 50 juta disimpan, tidak diambil untuk makan karena ada sumber makan yang lain. Dia orang kaya dalam Islam, wajib bayar zakat. Paham? Zakat wajib. Yang kedua apa? Beli baju. Beli baju itu nafkah perbelanjaan yang wajib. Boleh nggak orang Islam telanjang? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau begitu beli baju apa hukumnya? Wajib, karena menutup aurat hukumnya wajib. Tentu baju yang dibeli baju yang menutup aurat. Kalau laki-laki lutut sampai pusat. Kalau ada orang kaya atau orang miskin beli baju celana pendek nampak pahanya, laki-laki, haram hukumnya, sebab pakaiannya tidak menutup aurat. Apalagi perempuan pakai celana pendek, laki-laki pakai seluar pendek, haram. Kalau perempuan harum. Belanja yang wajib termasuk membeli baju untuk menutup aurat. Apalagi memberi makan istri, itu belanja wajib bagi laki-laki. Wajib seorang suami memberikan makan kepada istrinya. Betul? Berapa kali sehari? Berapa? 3. Mak Jang. Ibu berapa kali sehari? 3. Patutlah gemuk. Laki-laki itu, suami itu wajib memberi istrinya makan sehari sekali. Berapa? Sehari. Ibu kalau dikasih makan suami sekali sehari mati apa enggak? Mati ya? Ya cukup. Kan yang penting jangan mati. Sekali sehari wajib.
Yang kedua sunat. Yang ketiga sunat. Jadi kalau kita kasih makan istri sekali wajib, 2 kali sunat, makan yang ketiga sunat. Kalau 4 kali sehari, kata Imam Ghazali, kalau ada manusia makan 4 kali sehari, buatkan kandangnya. Berarti bukan manusia dia. Sama dengan wudhu. Wudhu itu basuh pertama hukumnya wajib fardu, basuh kedua sunat, basuh ketiga sunat, basuh keempat makruh. Benci Allah menghabis-habiskan air. Paham? Bahasa Arabnya musrif, berlebih-lebihan. Itu nafkah yang wajib, memberi makan istri. Berapa kali? Sekali sehari. Kalau 2 kali hukumnya yang ketiga udah mulai pandai. Infak atau sedekah atau nafkah ya, infak yang wajib juga membelikan baju untuk istri. Wajib atau enggak? Belikan baju untuk istri wajib enggak? Wajib. Berapa helai? Berapa helai bu baju yang dibelikan suami? 1 lemari. Ayo, berapa helai? Ini ngaji kita nih. Ada yang bilang berapa? 3. Kata Imam Syafi'i 2. Dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan wajib seorang suami membelikan pakaian untuk istrinya 2 helai sampai robek beli baru. Paham? Tapi pakaiannya itu wajib tertutup seluruh tubuh istrinya. Jadi harus dibelikan dari tutup kepalanya, bajunya, seluar panjangnya, sarung tangannya, pokoknya seluruh tubuhnya ditutup. Seandainya dibelikannya bajunya rok pendek, biarpun 1000 pasang, suami tetap berdosa karena belum gugur kewajibannya. Istri saya tak mau pakai kerudung Ustaz. Kewajiban kita membelikannya. Kewajiban istri memakainya, tutup aurat, betul? Jangan gara-gara dia nggak mau pakai kita nggak belikan. Kita belikan nih. Kenapa dibelikan kerudung? Diwajibkan Allah kepadaku untuk membelikannya untukmu. Aku tak mau pakai. Itu urusan kau dengan Allah. Kamu istri saya, kamu harus patuh dengan aturan Allah. Kalau aku nggak mau, kalau kau nggak mau, kupulangkan kau ke rumah bapakmu. Oke, pulang. Ya sudah pulang. Titipkan sama bapaknya, Pak, istri ambo, kau anak bapak tidak mau menutup aurat. Terus ya saya titip sama bapak supaya bapak ajari. Berapa lama? 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak mau juga, kita ganti istri baru. Adusi banyak ya nak. Cari yang soleh ya nggak, ngapain susah-susah. Umur sudah 60 masih pakai rok sepan. Kucing aja udah nggak selera lihat dia. Kewajiban, jadi itu nafkah yang wajib. Memberi pakaian berapa setel? Untuk siapa? Istri. Paling banyak. Nah, kalau 2 setel wajib, 3 setel sunat, 4 setel sunat, 5 setel sunat, 6 setel sunat, 7 setel sunat. Paling banyak 40 setel. Berapa? Siapa yang punya pakaian tidak dipakainya 40 hari, maka pakaian itu melaknat yang mempunyai pakaian itu. Dilaknat dia oleh baju itu. Baju kita nggak kita pakai 40 hari, dia melaknat kita. Ayo. Saya baju saya 7. Selama perjalanan dakwah ini saya bawa 5. Masih ada 2 tinggal di rumah. Cuman karena bentuknya sama, orang nggak tahu baju saya 7.
Warnanya sama, bentuknya sama. Baju saya 7 Pak, lebih dari 7 saya bagi orang. Ngapain susah-susah? Ini kadang-kadang perempuan ini yang paling susah. Baju disimpan, baju SMP disimpan, baju SMP. Anaknya buka lemari mamanya, apa ini mak? Baju SMP. Siapa punya? Mama punya. Udah berapa tahun? 45 tahun. Ngapain ya disimpan mak? Oh, kau nggak tahu. Inilah kali pertama waktu aku pakai baju ini. Dicubit bapakmu pipiku di bawah pohon jambu waktu 17 Agustusan. Untuk apa itu? Ini perempuan ini punya perasaan 9. Kalau kita perasaan kita 1, laki-laki kurang perasaan. Kalau perempuan perasaan 9, tapi jangan hanyut dengan perasaan. Perempuan ini kan aneh, memang makhluk yang aneh dia. Makanya ada agama. Agama itu mengatur perasaan kita jangan sampai melanggar agama. Mengatur akal kita jangan sampai akal kita melanggar aturan agama. Mengatur nafsu kita agar nafsu kita jangan melanggar aturan agama. Atiullah wa atiur rasul. Taat sama Allah wa Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Siapa yang bisa mengatur akalnya, perasaannya dan nafsunya untuk taat sama Allah wa Rasul, orang itu telah sukses. Faqad faza fawzan 'azima. Telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Ada satu lagu zaman dulu tahun 60-an cerita tentang perasaan perempuan. Judulnya Amplop Kosong. Amplop Kosong judulnya. Dengar baik-baik syair ini. Ini pelajaran bagi saya. 10 tahun yang telah lalu, di waktu pagi yang cerah, datanglah sepucuk suratmu yang telah lama ku nantikan. Betapa riang rasa hatiku tak dapat ku ceritakan. Segera ku buka sampulnya dengan debar perasaan. Tetapi apa dayaku, di saat itu kecewa. Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Aduh, sial betul. Walaupun hatiku remuk redam, sampulnya ku simpan jual 10 tahun. La ilaha illallah. Sampul kosong disimpan 10 tahun agar jadi kenang-kenangan selama hidupnya. 70 tahun mau disimpannya. Tolol. Betul nggak? Sedangkan yang ngirim sampul itu udah punya cucu 17. Yang meletakkan perasaan itu Allah. Betul. Saya tidak kuasa melawan perasaan saya. Mesti dilawan. Perasaan itu tidak boleh diikutkan. Dia harus diikat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jadi bini orang masih dibayang-bayangkannya. Sepuluh yang sudah kita tak bertemu, ku rasa engkau kini tak sendiri lagi. Namun jika kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku masih merindukanmu. Kurang ajar. Bini orang kau rindu-rindukan, laki orang kau rindu-rindukan. Perasaan bos, perasaan harus ikut Allah dan Rasulnya. Tak boleh kau ikut-ikutkan perasaan. Kalau perasaan melawan Allah diikuti apa diputuskan? Perasaan kita ini laki-laki, perasaan dia cintanya sama laki-laki, tidak mau cinta sama perempuan, itu diputuskan atau diteruskan? Datang pula dia ke kantor KUA. Pak KUA, kawinkan saya dong. Sama siapa? Johnny mau kawin sama Johnson. Islam
Memberitahu perasaan itu dari Allah, anugerah Allah. Akal itu anugerah Allah. Nafsu itu anugerah Allah. Iman itu anugerah Allah juga. Terus siapa yang paling berkuasa di hati kita itu? Imankah, nafsukah, akalkah, perasaankah? Apa yang harus berkuasa? Iman. Akal pun kalau melawan iman harus minggir. Akal melawan iman minggir. Sekarang ini akal luar biasa. Ada orang sanggup mengatakan Al-Quran itu harus direvisi karena tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Iya, kalah Quran sama akalnya. Katanya lagi, semua manusia kalau berbuat baik akan masuk ke surga, apapun agamanya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Semuanya harus tunduk dengan Allah dan Roh. Ini yang wajib, belanja yang wajib. Termasuk membangun masjid. Tidak sunat bangun masjid. Tergantung keadaannya. Kalau di desa ini telah ada 40 laki-laki dewasa yang sehat, jadi tidak peka, tidak buta, tidak bisu, sehat, tidak gila, tidak setengah gila. Ini banyak orang setengah gila, Pak. Zaman sekarang ini. Orang ustadz datang ke masjid diusir, nggak boleh ceramah, kan setengah gila itu. Giliran anjing masuk masjid dibela, kan setengah gila itu. Ustadz mau ceramah di masjid diusir, anjing masuk masjid dibela. Ini orang waras apa setengah gila nih? Banyak orang sekarang setengah gila. Kalau di kampung ini, kampung apa namanya nih? Payunibung. Ada 40 laki-laki dewasa yang sehat, maka wajiblah kampung Payanibung ini membuat sebuah masjid, menginfakkan hartanya untuk membangun masjid yang pertama di kampung itu. Hukumnya wajib. Berdosa satu kampung ini nggak ada masjid. Di kampung ini wajib ada 5 kali azan. Tak peduli mau fardu ain atau fardu kifayah. Kalau di kampung ini 1 kali aja nggak ada azan, sekampung ini berdosa. Betul? Betul? Membangun madrasah. Kalau di kampung ini tidak ada sekolah, tidak ada madrasah, maka wajiblah orang kampung ini mengumpulkan uang untuk mengeluarkan uang untuk membangun madrasah. Sebab menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu. Sampai sini paham? Kumpullah duit, termasuk korban. Oh, korban sunat kalau mazhab Hambali yang wajib. Kita lewatkan. Jadi belanja yang wajib itu banyak macam. Kalau kita tahan harta kita nggak kita belanjakan, kita berdosa. Untuk yang wajib. Yang kedua, infak yang sunat. Infak itu ada yang sunat, bukan wajib semua. Misalnya apa? Membeli tutup kepala. Membeli tutup kepala untuk laki-laki itu hukumnya sunat. Beli serban, kalau saya beli serban sunat. Bapak beli peci sunat. Sebab Rasulullah tidak pernah membuka kepalanya yang mulia kecuali waktu berpakaian ihram saja. Sehingga ada hadis mengatakan tidak boleh memakai tutup kepala bagi laki-laki yang sedang berihram. Berarti, ini perhatiin, berarti di luar ihram lazim
laki-laki di zaman Rasul menutup kepala. Setuju? Betul. Kalau ada larangan di depan kantor, dilarang memakai alas kaki masuk kantor ini. Itu berarti di luar kantor semua orang rata-rata pakai alas kaki. Kalau semua orang kaki ayam, perlu dibikin pengumuman itu. Semua orang kaki ayam, satu kota ini kaki ayam semua. Perlu nggak ditulis di kantor? Dilarang pakai alas kaki. Perlu nggak? Nggak perlu, orang semua pakai kaki ayam kok. Kenapa dilarang laki-laki pakai tutup kepala ketika ihram? Itu artinya di luar ihram semua laki-laki tutup kepala lazim. Dan saya membaca di ensiklopedia bahasa Inggris, The History of Head, sejarah topi. Sejarah topi. Ternyata tidak ada di dunia ini orang yang terhormat yang tidak pakai topi. Bukan orang biasa, orang terhormat. Seluruh dunia orang terhormat pakai topi. Koboi pakai topi koboi. Betul nggak? Orang Aceh pakai maketup. Orang Sumatera Utara pakai tengkuluk. Orang Batak walaupun nggak pakai baju, cuma pakai sarung, pakai tekuluk. Takuluk. Kalian orang Minang pakai apa? Pakaian Teluk Belango, kepalanya pakai apa? Hah? Gestar. Deta. Kalau orang Jawa pakai belangkon. Betul. Orang Papua nggak pakai baju, cuman pakai koteka saja. Koteka itu labu, tahu labu? Labu dikeringkan, dibuang isinya, tutupkan ke senjatanya itu. Tapi kepalanya ditutupnya pakai bulu burung. Itu berarti orang terhormatnya, kepala suku itu. Betul. Orang Cina pakai tutup kepala, betul. Apalagi orang Arab, orang India. Tidak ada bangsa di dunia ini yang orang-orang terhormatnya, raja-rajanya, panglima-panglimanya yang tidak pakai tutup kepala. Setuju? Sekarang sudah setuju? Nah, makanya Rasulullah menutup kepala. Hukumnya wajib apa sunat? Sunat. Kalau begitu ada uang dibelikan untuk menutup kepala, hukumnya apa? Sunat. Diberi pahala apa enggak? Kita belikan makanan untuk istri kita, makanan yang kedua dan makanan yang ketiga, apa hukumnya? Sunat. Kalau makan untuk yang pertama, wajib. Sudah nampak bedanya itu? Saya beli sepatu, apa hukumnya? Sunat. Nggak berdosa kan? Nggak pakai sepatu. Saya nggak pakai sepatu kemana-mana, pakai sendal. Kalau saya beli sepatu, hukumnya sunat. Saya beli sendal, hukumnya sunat. Nggak pakai sendal pun tak berdosa. Tapi Rasulullah pakai sendal. Rasulullah pakai sendal. Dibawa ke Sidratil Muntaha, jangan main sendal Rasul. Rasulullah pakai sendal, setuju. Pakai tongkat, setuju. Dibawa ke langit. Nabi Musa enggak. Nabi Musa waktu mau naik ke Gunung Tursina mendapatkan wahyu dari Allah. Allah tanya sama Nabi Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat, tinggalkan. Buka sendalmu, tinggalkan tongkatmu, naik ke atas gunung. Terima kitab Taurat. Nabi Musa naik Gunung Tursina, menerima kitab Taurat dari Allah, 10 perintah Tuhan, 10 commandment bahasa Inggrisnya. Tongkat tinggal, sepatu tinggal di bawah gunung. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj pakai jubah, pakai serban, pakai tongkat, pakai cincin, pakai sepatu, naik ke langit. Sampai ke Sidratul Muntaha, lewat lagi Raf-Raf sampai Mustawa, masih pakai sendal. Tidak ada perintah meninggalkan sendalnya. Betul? Betul apa enggak? Makanya Nabi itu luar biasa. Sampai di Mustawa kena nur. Nur, keagungan Allah. Allah tidak tinggal di Mustawa. Maha suci Allah dari memerlukan tempat. Tapi kenapa Nabi Isra dan Mi'raj berdialognya di Mustawa dengan Allah? Karena Nabi setinggi apapun derajatnya, dia tetap makhluk ciptaan Allah. Makhluk, walaupun Nabi yang paling tinggi sekalipun masih memerlukan tempat. Bukan Allah di situ. Nabi Musa naik ke Gunung Tursina dapat wahyu, apakah Allah ada di Gunung Tursina? Ada enggak? Enggak, itu keimanan Yahudi aja. Yahudi kalau ditanya, di mana Tuhan? Di Gunung Tursina.
Kenapa? Karena Tuhan jumpa sama Nabi Musa di situ. Nabi Muhammad itu manusia, beliau perlu tempat mustawa, tapi Allah tidak di situ. Begitu agungnya kena nur keagungan Allah, sehingga para sahabat itu dalam hadis sahih mengatakan, kalau sakit demam, sahabat akan datang ke rumah istri Nabi, Siti Aisyah. Ditanya, ibu, apakah masih ada jubah Rasulullah disimpan? Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ada. Tolong rendamkan jubah Rasul, airnya mau diminum untuk obat. Rendam airnya, diminum, sembuh. Jubah Nabi sudah dibawa ke langit, direndam, diminum, airnya jadi obat. Ini hadis sahih, Pak. Kalau jubah saya jangan, tambah mencret lagi lihat. Tutup kepala, beli sepatu, beli sendal, ini sunat. Yang ketiga, perbelanjaan yang mubah, boleh. Perbelanjaan yang mubah. Mubah itu apa? Yang boleh lah. Apa mau dibeli? Mau beli sate dangung-dangung, hukumnya sunat, wajib atau boleh? Boleh. Saya kalau hari ini nggak mau makan sate dangung-dangung, saya mau makan rendang Padang, boleh nggak? Mubah, boleh. Besok saya sarapan pagi mau makan lontong, lontong ketupek sayur, ketupek paku, pucuk paku, boleh nggak? Tiba-tiba pagi-pagi sakit perut saya, nggak jadilah makan ketupek pucuk paku padeh, saya tukar aja makan bubur ayam, boleh nggak? Memang perbelanjaan yang seperti itu boleh, silakan aja. Malam ini saya mau makan kentang goreng aja, saya beli kentang goreng 10.000. Perbelanjaan itu disebut perbelanjaan yang mubah. Yang keempat, perbelanjaan yang makruh. Allah nggak suka, Allah benci. Makruh itu Allah benci. Karohiyah, karoha, makruh, Allah benci. Apa itu? Bali jariang, iyam kalian semua. Beli jengkol, jengkol hukumnya kalau dimakan. Jengkol itu hukumnya makruh kalau dimakan. Kalau ditengok, ditengok tidak. Kalau dibeli, makruh. Belanjanya hukumnya jadi dimakan, hukumnya masih makan juga. Udah tahun 2019. Berhentilah makan jengkol. Masih banyak makanan lain yang sedap, ya kan? Jangan gara-gara presiden suruh berhentikan menanam sawit, tukar jengkol. Belanja beli jengkol makruh untuk dimakan. Petik. Yang kelima, belanja yang haram. Infak, belanja tapi haram. Misalnya apa? Beli minuman keras, hukumnya apa? Haram. Membayar pelacur untuk berzina, hukumnya apa? Belanja juga infak tapi haram. Bayar kupon judi. Ada lagi judi sekarang? Masih ada? Masih? Adukanlah ke polisi. Percuma Pak, polisinya juga ikut. Ampunlah kita. Beli kupon togel itu juga haram. Jadi perbelanjaan dalam Islam itu ada 5, tapi yang dibolehkan hanya 3. Ada yang diberi pahala berapa? 2. Yang wajib dan yang Ada duit, pergi haji. Untuk haji yang pertama, itu perbelanjaan yang wajib, hukumnya fardu. Setuju? 5 tahun kemudian dia naik haji lagi, dia bayar lagi 70 juta. Dia naik haji yang kedua 5 tahun kemudian. Yang kedua itu perbelanjaan yang hukumnya sunnah.
Ngerti ya? Orang Islam tidak boleh uangnya untuk yang haram. 17 Agustus panitia datang, saya nggak kasih duit. Nggak berani Pak ke rumah saya minta itu. Sejak muda nggak berani. Minta sumbangan apa? Mau 17 Agustus. Acaranya apa? Ya organ tunggal Pak. Penyanyi perempuan jogetnya lebih hot dari ulat bulu disiram bensin. 1 rupiah pun aku sumbang. Kenapa? Semua dosanya ikut pula awak dapat bagiannya, ya enggak? Sialnya itu. Tamam aku. Bersyukur kemerdekaan kok joget-joget. Itu kufur itu, betul? Bukan syukur itu. Dulu di kampung saya, bapak saya masih hidup lah. 17 Agustus itu meriah kali kami buat. Tapi pertandingan olahraga, balap sepeda, main voli, main badminton, lari 17 km, 8 km, 45 km. Terus tanding azan, tanding baca Yasin, anak-anak wirid Yasin, ibu-ibu diberi hadiah. Begitu kami dulu bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Uang dibelanjakan itu kepada hal yang mubah, yang sunat, kalau perlu yang wajib. SMP saya protes kepada camat, dibikinnya manjat pinang. 17 Agustus manjat pinang. Hadiahnya kain batik. Memang mahal lah zaman itu kain batik, mahal betul. Batik tangan kan. Orang memanjat pinang itu dikasihnya pula minyak gemuk. 4 jam gak ada yang bisa. Naik merosot. Jadi saya bilang sama Pak Camat, ada lurah-lurah kumpul semua. Saya bilang, Pak Camat, saya kok tak senang saya. Kenapa kau tak senang? 17 Agustus ini. PKI kau katanya. Bukan, aku tak senangnya ini, panjat pinang ini. Ku tengok, karena yang manjat itu salah satunya Lek Rasun. Lek Rasun itu yang jaga sekolah Muhammadiyah. Jadi saya bilang, setengah mati lah Lek Rasun itu sampai nampak auratnya. Terbuka celana pendeknya. Ketawa orang sekampung tuh nengok. Saya bilang, aku tak senang lah Lek Rasun itu manjat setengah mati udah 4 jam. Dari mulai habis zuhur sampai lewat asar udah hampir maghrib. Belum ada yang berhasil memanjatnya. Ini kan menyiksa orang miskin. Apa kata camat? Ini permainan untuk hiburan. Saya emosi juga. Saya bilang, kalau begitu besok kita buat lagi panjat pinang. Pak Camat sama lurah-lurah yang nonton, kami apa yang manjat kami nonton. Hiburan ya enggak? Camatnya perutnya buncit pula. Macam mana dia manjat itu? Marah camatnya. Jangan tahu apa kau maksud kau. Ya, kalau bapak bilang hiburan, besok bapak yang manjat sama lurah-lurah, kami rakyat tepuk tangan ya enggak? Jangan orang miskin disuruh manjat pinang sampai 5 jam. Itu sakit, badannya itu pegal-pegal bisa 2 minggu. Cuman dapat kain sarung batik sebiji. Kalau memang bapak mau memberikan hadiah sarung batik sama rakyat, dibagi aja ya enggak? Apa yang harus disiksa manjat pinang? Ini harus kita pikirkan Pak. Kita orang Islam ini bermartabat, betul nggak? Tidak boleh kita buat permainan-permainan yang bodoh itu. Menyiksa rakyat, menghina orang-orang miskin. Baik, kita teruskan. Kalau iman kita ini sudah bisa mengatur akal, mengatur perasaan, mengatur nafsu untuk taat sama Allah, itulah orang yang sukses dalam Islam. Ternyata sukses itu cuma satu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang seumur hidup bisa taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung, dengan kemenangan yang besar, dengan kejayaan yang besar. Walau kita miskin, walau kita kaya, walau kita pintar, walau kita bodoh, walau kita pejabat, walau kita gembel, Allah nggak lihat itu. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum
wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupamu, gantengkah, turunan bangsawankah, kulit darah biru kah, tak dilihat Allah itu. Wa amwalikum, Allah juga nggak lihat hartamu yang banyak. Kayakah kamu, orang paling kayakah, nggak dilihat Allah itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah lihat hatimu. Ada nggak iman di situ, taat sama Allah dan Rasul, yakin dengan agama Allah? Ada nggak di situ? Wa a'malikum, dan amal perbuatanmu sesuaikah dengan garisnya Allah dan Rasulnya? Itu aja sukses. Ini hari kita, Pak, dalam semua permasalahan hidup. Hari ini kita dijajah orang. Betul? Dijajah orang nggak kita sekarang? Mau bicara benar aja nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kita mau mengatakan orang Islam wajib memilih pemimpin yang soleh. Dibentak kita, jangan bawa-bawa agama, pemecah belah persatuan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Cuman mau menyampaikan ajaran agama. Jangan kau pilih pemimpin-pemimpinmu dari golongan orang-orang kafir. La tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. Selagi masih ada orang beriman, jangan kau pilih orang kafir jadi pemimpinmu. Pemecah belah persatuan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Mau bicara agama aja nggak boleh. Padahal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 9 itu menjamin, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100%. Negara menjamin orang Kristen di Indonesia menjalankan ajaran Kristen 100%. Agama ini dijamin. Negara menjamin orang Islam untuk memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran Islam 100%. Jamin apa enggak? Nyatanya enggak. Siapa menolak itu di ELC itu? Saya waktu itu debat, ada Ngabalin Dr. Haikal Hasan, cerita tentang masjid-masjid radikal. Definisi radikal apa dia bilang? Menolak 5 definisi radikal. Menolak calon pemimpin yang bukan Islam. Iya. Saya jawab, kita nggak pernah nolak. Di Jakarta itu 80% orang Islam dicalonkan oleh partai-partai Ahok orang Kristen. P3 partai Islam pun mencalonkan Ahok. Betul. PKB yang mengakunya partai Kiai juga mencalonkan Ahok. Betul. Kita tolak apa enggak? Enggak. Buktinya bisa nyalon kok. Betul enggak? Yang nyalonkan yang lain Anies itu PKS dengan PAN. Belakangan merapat katanya Demokrat. Kalau nggak salah. 3 lah. Yang lain sama semua. Kita tidak menolak Ahok jadi calon gubernur DKI Jaya. Betul nggak? Nggak ditolak kok, silakan. Tetapi waktu milih itu terserah kita dong. Betul? Masuk dibilang radikal. Yang kedua dalam ILC itu, ciri-ciri radikal adalah menolak perempuan jadi calon presiden. Iya. Ibu Megawati itu dicalonkan jadi presiden, kita nolak apa enggak? Enggak. Jadi apa enggak calon? Jadi. Waktu milih enggak kita pilih, boleh enggak? Jadi rusak lah. Maka kita itu harus cerdas, fatonah. Selama hidup di dunia taati Allah. Kalau saya dengan kawan-kawan sudah bertekad itu, tak peduli kami walaupun seluruh dunia mengatakan kami jahat, kalau itu adalah perintah Allah dan Rasulnya,
Kami lebih memilih perintah Allah dan Rasul. Tak ada kami pilih yang lain. Mau bilang kita harus menolak ustadz-ustadz yang mau merubah negara Indonesia. Siapa yang mau merubah negara Indonesia? Nggak ada. Apalagi kita orang Minang. Ratusan tahun sebelum Republik Indonesia ada, Kerajaan Minangkabau sudah ada. Setuju? Kita ini negara dulu. Negara Minangkabau, betul? Ada hukumnya. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitab Allah. Ada rajanya, betul? Ada rakyatnya, betul? Ada wilayah negaranya, betul? Kalau begitu Minangkabau dulu negara. Setuju? Negara merdeka, setuju? Sama dengan Aceh juga, kampung nenek saya. Kakek saya orang Pagaruyung, nenek saya orang Aceh. Aceh itu negara. Negara Aceh Darussalam, betul? Punya raja, punya undang-undang berdasarkan Quran dan Sunnah, punya wilayah, punya rakyat. Aceh negara apa enggak waktu itu? Negara. Tiba-tiba datang Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kita diminta bergabung semua. Kita setuju. Tapi bergabung itu tentu tidak boleh menghapuskan dasar hidup kita. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kalau seandainya Republik Indonesia bilang orang Sumatera Barat tidak boleh lagi memakai adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, kita bikinlah negara kita sendiri, betul nggak? Betul nggak? Kok dilarang-larang kita mau beragama? Belum ada Indonesia kita sudah beragama kok. Ya kita kan Pancasila dan Undang Dasar 45, bukan agama Islam, bukan syarak. Dari dulu pun kita tahu itu. Tapi kan Pancasila Undang Dasar 45 menjamin, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama dan garis miring kepercayaannya masing-masing. Kalau orang Aceh mau bersyariat Islam, orang Sumatera Barat mau beradat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, apakah kita mengganggu Republik Indonesia? Tidak. Jadi kenapa dilarang-larang? Kenapa sampai ada kata-kata kita ini radikal? Sumatera Barat radikal, Aceh radikal. Siapa yang bilang itu kemarin itu? Mahfud MD. Ya kan? Dibilangnya Aceh radikal. Aku belum jumpa aja sama dia. Ini orang Medan ini ya, nggak lahir di Medan ini. Biarpun orang Minang, kakeknya, neneknya Aceh, lahir di Medan. Kalau nggak senang, apa kau? Ya kan? Jangan takut. Selama di Indonesia masih punya Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin kita menjalankan agama 100%. Setuju? Di akhirat pun yang selamat cuma satu. Yang sukses di dunia cuma satu, yang taat sama Allah dan Rasul. Di akhirat pun yang sukses cuma satu. Siapa orang yang sukses di akhirat? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang di akhirat nanti diselamatkan Allah dari neraka, dia dimasukkan ke surga, orang itu telah sukses. Saya ulangi. Siapa di hari kiamat nanti diselamatkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, orang itu telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan yang palsu, yang menipu saja. Hebatnya ayat Quran ini. Ini ke dunia senang, perhiasan, istri yang cantik, perhiasan, betul nggak? Rumah yang cantik, perhiasan, mobil yang sehat dan cantik, perhiasan, betul? Baju yang bersih dan cantik, perhiasan.
Tapi ini perhiasan yang menipu. Mata'ul ghurur. Perempuan itu perhiasan, perempuan perhiasan. Dunia ini perhiasan. Kata Nabi, dunia perhiasan. Ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Tapi seluruh dunia ini perhiasan, perhiasan terbaik yang ada di dunia ini adalah wanita yang solehah. Wanita solehah perhiasan terbaik di dunia. Kenapa? Karena wanita solehah masuk surga 500 tahun lebih dulu dari suaminya yang soleh. Kita soleh, istri kita solehah, sama solehnya. Pahalanya sama-sama 1 juta, dosanya sama-sama 100. Harusnya masuk surga bareng. Harusnya bareng, betul nggak? Harusnya sama-sama. Tidak. Kata Allah tidak, kata Rasul tidak. Seandainya seorang laki-laki soleh, istrinya solehah, duluan istrinya masuk surga 500 tahun, baru suaminya nyusul. Kata Quran pun begitu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Yang dapat catatan amal dari tangan kanan orang soleh, dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang ringan saja. Lihat wajahnya bercahaya bekas wudhu, malaikat suruh masuk surga lewat pintu babus sholah. Dia bicara mulutnya harum, berarti ahli puasa. Dia disuruh malaikat masuk surga dari babul royan. Darah badannya berdarah-darah, putus hidungnya, hancur kepalanya berdarah-darah, darahnya harum seperti kasturi. Orang yang mati syahid disuruh malaikat masuk lewat pintu babul jihad, nggak diperiksa-periksa. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia menjumpai istrinya sudah menunggu di surga dengan gembira menunggunya. Bayangin itu. Kalau selain itu nggak ada guna, harta cuman kain kapan 3 dibawa. Yang akan kita bawa pasti ke dunia gaib, alam kubur dan akhirat adalah iman dan amal. Iman dan amal soleh saja. Agama saja yang dibawa. Oleh karena itu hiduplah dengan agama, matilah dengan cara agama. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah sama orang yang mau mati. Sakaratul maut, ajarkan la ilaha illallah di kuping kanannya. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa bisa di akhir kalam keluar dari mulutnya ucapan la ilaha illallah, dia ahli syurga. Tapi mengajarkan. Dari 3.000 orang yang mati di rumah sakit Islam Kuala Lumpur 25 tahun yang lalu kurang lebih, semuanya diajarkan la ilaha illallah. Hanya 3 yang bisa mengucap la ilaha illallah. Yang 2.997 lagi gagal mati dengan mengucap la ilaha illallah. Ada yang sudah mau mati, diajarkan sama ustadznya, disediakan ustadz la ilaha illallah di kuping kanannya. La ilaha illallah. Pas mau mati dia ngucap Jesus. Jesus. Yang paling sial ada laki-laki, istrinya namanya Fatimah. Waktu sakaratul maut, istrinya di sebelah kirinya, anak cucu menantu semua udah kumpul. Diajarkan la ilaha illallah sama satu ulama. Dia la ilaha illallah, akhirnya dia ngucap Susi. Susi. Kata istrinya, bang, aku istrimu bang, Fatimah bang, istrimu Fatimah bang. Ditoleh ini istrinya. Susi. Siapa Susi itu? Bininya Fatimah, yang disebutnya Susi. Ayo, siapa itu? Mudah-mudahan ceramah yang singkatnya ada manfaat ya.
satukan barisan kaum muslimin. Mulai besok rebut ekonomi. Caranya bagaimana? Jangan ada orang Islam yang belanja kecuali sama tetangganya saja. Kalau kita 3 kali makan nggak? 3 kali, saya pun 3 kali. Sepiring-sepiring tapi nggak boleh tambah. Ya, kalau tambah 2 piring makan, 3 kali makan 6 piring. Sakit gula lah. Makan 3 kali sepiring-sepiring. Seandainya sekali makan 6.000 rata-rata 6.000 jadi satu hari itu 17.000 ya, 18.000 17.000 sehari 3 kali makan. Sebulan rata-rata 500.000 sebulan, 500.000 sebulan. Itu berarti orang Indonesia sudah menyumbang untuk negara kesatuan Republik Indonesia sebulan itu 115 triliun. Kan main-main. Orang Indonesia ini 262 juta, 88,7% Islam. Berarti orang Islam itu 230 juta rata-rata di Indonesia. Kalau 230 juta rakyat Indonesia itu sehari 17.000, sebulan 500.000, berarti sebulan kita telah belanja 115 triliun. 230 juta kali 500.000. Infak, nafkah kita 115 triliun sebulan. Setahun 1.450 triliun. APBN negara kita aja cuma 1.500 triliun. Tapi kita tidak dihargai hari ini karena kita belanja ke mall-mall, bukan kepada tetangga kita. Mulai hari ini coba sama tetangga. Setahun ini kaya tetangga kita, setuju? Nggak ada sama tetangga, warungnya kecil, beli ke pasar tradisional. Di sini pasar tradisional milik Pemda, pasar apa? Pasar Ibu. Situlah. Kalau mal-mal itu Pak, milik orang siapapun kita tak tahu. Masuk duit sama dia disimpannya di Singapura. Mana mau dia simpan di sini? Hancurlah kita Pak. Kita ini sekarang nggak kuat, kenapa? Karena duit kita nggak pulang. Taipan tuh jual teh ke luar negeri. Tehnya teh kita Pak. Teh halaman panjang ya. Teh kerinci, teh kita dijual ke luar negeri, dapat duit dolar lah, komoditi kok, bukan jengkol yang dijual ini. Teh, kalau jengkol, keripik jengkol siko lah jariang ya tak? Duitnya rupiah, ini duitnya duit dolar Pak, komoditi namanya, ekspor, tap dijual teh kita dijual, dapat duit rupiah, apa dapat duit dolar? Bukan disimpan di bank kita Pak, disimpan di Singapura, namanya bocor. Apa namanya? 1.000 triliun Pak setahun yang bocor Pak. Kata KPK 2.000 triliun. Dijualnya karet kita Pak, dapat dolar, simpannya Singapura. Dijualnya kopi kita, sawit kita, minyak CPO kita, dijualnya, duitnya simpan Singapura. Mati gak negara ini 10 tahun? Mati gak? Siapa yang menyokong negara ini sekarang? Ya kita yang kecil-kecil ini. 500.000, 500.000. Sebulan 115 triliun, setahun 1.450 triliun. APBN negara hanya 1.500 triliun. Masih mau belanja ke mall? Ibu masih mau? Ini kadang-kadang ibu-ibu nih belanja ke mall 50.000, 3 jam baru pulang. Ngapainlah dia duduk di mall itu, menengok Cina celana pendek begitu. Apa kita hari ini orang Islam? Nggak bisa kita maju kalau kita tidak bersatu. Dan jangan simpan uang. Simpan uang itu dipotong inflasi 12% setahun. 10 tahun, 8 tahun habis nilainya. Ini kita simpan duit 10 miliar nih. 8 tahun yang akan datang nggak ada harganya lagi, udah habis. 1
Satu tahun kan 12% tuh inflasi. Setahun 120, 10 tahun 120%. Nggak ada guna lagi duit 10 miliar 10 tahun. Udah dipotong pajak, dipotong inflasi. Makanya nenek-nenek kita dulu menyimpan emas, bukan menyimpan duit. Betul? Emas itu makin hari makin naik, bukan makin turun. Beli emas batangan 10 gram, 10 gram udah 100 gram, beli yang 100 gram satu batang. 10 biji beli yang 1 kilo. Mau beli rumah bawa emas 1 kilo, ya enggak? Kuning mata kawan tuh. Bapak-bapak pikir ini Cahaya Ceramah ini betul apa salah saya ceramah ini? Hah? Nenek-nenek kita dulu kenapa Belanda VOC bisa bangkrut, tutup VOC. Padahal dia beli merica dari sini 1 gulden, dijualnya di Eropa 100 gulden. Untungnya dia 1000%. Kenapa bisa bangkrut? Pertama dia korupsi. Kedua bangsa Indonesia nggak ada yang mau simpan uang di bank. Bank itu bank riba, nggak mau nenek-nenek kita semua. Semua nenek kita simpan uang dalam bentuk ameh. Mau kawin aja emas emas. Sekarang aja mau kawin duit 5.000 lusuh-lusuh lagi. Saya pernah jadi saksi. Tuan kadinya guru saya udah kuliah waktu itu. Duduk rupanya di rumahnya ada orang sedang mau menikah. Duduklah saya diangkat jadi saksi. Ditanyalah sama guru saya itu, apa maharnya? Yang pengantin laki-laki bingung-bingung. Mahar itu apa Pak? Ya sesuatu yang harus kau berikan sama istrimu. Bingung nih, apa ya Pak? Ada duitmu? Ada, dikeluarkannya di kantongnya. Duit 1.000. Lusuh pula. Gumpal-gumpal gitu. Inilah Pak, diluruskan sama guru saya itu 1.000 perak. Luruskan gitu, segitulah harganya perempuan ini, ya enggak? Udah itu saksi dibayar juga katanya. Iya saksi dikasih lah pula upahnya, diambilnya lagi 1.000 perak. 2 orang saksi 500 perak, 500 perak. Manalah ada harganya coba. Di situ lagi bayarnya. Kalau orang dulu kan apa mas kawinnya ditanya dulu, ya enggak? Merisik dulu jumpa, ya enggak? Berunding dulu, ya enggak? Nah, berapa mas kawinnya? Emas 10 gram. Oke, catat. Baraleknya? Oh baralek keluarga kita pula kumpul, ya enggak? Ambo, lempar-lempar, ya enggak? Setumpuk duit tuh, ya. Baralek kadang. Nenek-nenek kita sudah mengajarkan itu. Cuman kita lupa. Apalagi Islam jauh 14 abad yang lalu sudah mengajarkan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan berbuat ketakwaan. Baik itu pasti agama, betul nggak? Betul nggak? Ketakwaan itu pasti agama. Saya pikir ini aja ceramah ini. Jam 10 kurang 10. Lebih kurang mohon maaf. Semoga tahun 2024 Sumatera Barat ini sudah jadi contoh nih sama Aceh. Sudah. Cuman bupati-bupatinya kan belum. Belum kan? Wali kotanya belum. Kalian pilihlah bupati dan wali kota yang soleh. Ini Ustadz Jel nomor 4 nih calon gubernur. Tapi pastilah nggak ada duitnya, miskin lah dia. Harusnya kita yang kumpul duit menaikkan beliau, betul nggak? Harusnya kampanye nggak usah bayar. Kita sudah mainkan sekali di Riau, di Indragiri Hilir. Satu orang kepala dinas Pedangka provinsi miskin, namanya Wardan. Kakeknya kiai besar di Mekah. Muhammad Ya'qub namanya, mendirikan sekolah Ulumul Quran, Darul Ulum di Mekah. Pernah kerja di Saudi Arabia di jawatan keagamaan sana. Pulang bikin sekolah di Indragiri Hilir. Cucunya jadi kepala dinas. Mau kita majukan jadi bupati. Sayalah dengan kawan-kawan waktu itu. Ya nggak ada duit, duitnya cuma 20 juta.
Jumpalah ketua Golkar Riau, orangnya baik pula. Terus terang aja dia nanya, berapa ada duit? Iko ada duit, ada apa perahu? Ya Golkar kan perahunya, saya bilang. Iya, mana duit? 20 juta. Ketawa. Harusnya perahu itu 2 miliar. 20 juta. Ketawa ketua Golkar itu. Sudahlah, karena kau orang baik, mari kita angkat sama-sama. Enggak bayar. Kampanye pakai perahu, yang menyediakan perahu rakyatnya sendiri. Saya lihat sendiri itu. Makan siang di rumah bapak ini, makan malam di rumah bapak itu. Menang 2 periode. Nggak pakai duit. Tapi cuma dia sendirilah. Di seluruh Indonesia ini mungkin. Nah, kali ini saya minta Sumatera Barat lah, ya nggak? Ini Payakumbuh, calon wali kotanya cari orang yang soleh. Nah, nanti gubernur naikkan Ustadz Fatullah Del, ya nggak? Nah, paling nggak wakil lah dia, nggak wakil. Kalau gubernurnya mati kan dia jadi gubernur. Ya. Betul? Setuju? Sudah waktunya kita dari sekarang mainnya. Nanti hasilnya kita petik tahun 2024. Enggak mudah seperti balik telapak tangan begitu. 5 tahun dari mulut ke mulut, ya, dari hati ke hati. Insya Allah Allah meridhai perjuangan kita, menjadikan Minangkabau menjadi negeri yang adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikuti ulama, patuhi ulama, bermusyawarahlah dengan ulama dan tokoh-tokoh adat kita untuk kemajuan negeri kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.